Selamat sore, nama saya Yusuf Budi Mulya. Saat ini saya di Metro Data sebagai technical officer untuk Cisco. Oke, kita mulai aja. Di Cisco sendiri ini adalah arsitektur solusi yang ada di Cisco. Mulai dari borderless network, security, collaboration, dan data center. Dari masing-masing pilar ini juga dibagi lagi menjadi borderless network, seperti router switching, security firewall, IPS, iron port, dan lain sebagainya. Untuk collaboration sendiri di sini adalah solusi VoIP dan video yang disatukan oleh Cisco sehingga dijadikan satu collaboration sendiri. Dan terakhir data center. Untuk kali ini saya akan coba membawakan Cisco collaboration. Ya. Saat ini Cisco mempunyai Cisco Business Edition 6000, di mana diharapkan dengan Business Edition 6000 ini solusi video dan voice dapat dijadi satukan sehingga tidak ada lagi banyak device yang akan dipasang di PC network. Ini 4 pilar yang ada di Cisco collaboration, dari mulai Unified Communication, Customer Collaboration, Conference, dan Collaboration Endpoint. 4 pilar ini yang akan nanti disatukan oleh Cisco Business Edition 6000. Ya, ini untuk tipe-tipe endpoint atau model endpoint yang ada di Cisco, mulai dari data present atau video endpoint, IP phone. Nanti ada lagi yang berupa aplikasi seperti Jabber. Nanti akan coba disatukan oleh Cisco dalam Business Edition 6000. Untuk Business Edition 6000 sendiri dibagi ada beberapa tipe. Satu dari yang mulai dari Business Edition 6000 small, 6000 medium, 6000 high, dan 7000. Apa bedanya? B6000 small ini dari jumlah usernya yang hanya 150 user, 300 device. Untuk B6000 yang medium dari 1000 user bisa untuk 1200 device. B6000 yang high density dari 1000 user sampai 2500 device, dan B7000 lebih dari 1000 user dan 2500 device. Oke. B6000 sendiri itu apa sih? B6000 sendiri itu sebenarnya Cisco UCS server ya, menggunakan C220 dan dapat dijalankan untuk 4 aplikasi. Untuk yang medium density hanya dapat dijalankan untuk 4 aplikasi plus 1 manajemen. Untuk yang high density 8 aplikasi dan 1 manajemen. Untuk aplikasinya sendiri Cisco sudah ada di sini. Dari yang call control atau dibilang Cisco Unified Call Manager, voicemail atau unity connection, AM present, auto attendant paging, contact center, conferencing, video interoperability, collaboration edge, dan provision management. Dari 8 ini kita hanya bisa jika kita menggunakan Cisco Business Edition medium density, kita hanya dapat menjalankan 4 aplikasi. Kita bisa pilih nih. By default di sini Cisco untuk yang harus diinstal adalah CUCM, karena ini merupakan call controlnya device-device yang tadi yang di-manage oleh si call control ini. Voicemail jika memang user atau customer ingin menggunakan recording email, recording voice. I am present atau Jabber, chatting atau Messenger yang bisa diimplementasikan juga dalam B6000. Auto attendant jika memang kita membutuhkan greeting di IPv6 kita. Paging server ini untuk membroadcast pesan voice ke setiap device IP phone yang ada. Contact center juga bisa, tapi hanya untuk 100 agent. Conference dan conferencing ini juga bisa sebagai MCU, dan ini adalah solusi untuk yang 2 ini solusi untuk collaboration edge, artinya kita dapat melakukan panggilan dari luar tanpa melakukan VPN, dan provisioning management prime collect. Nah, 4+1 ini, 1 manajemen ini yang terakhir adalah provisioning manajemennya Cisco.
selanjutnya untuk B6000 small. Tadi untuk B6000 medium dan high density menggunakan Cisco server C220, sedangkan untuk yang B6000 small Cisco menggunakan router, tapi di dalamnya bisa dimasukkan server blade-nya Cisco yang kecil ya. Dan aplikasinya juga terbatas, hanya Prime Collaboration, Unified Call Manager-nya, Cisco Unity-nya, IM Presence dan Typing. Ini juga tidak bisa dibagi semuanya, hanya dapat dilakukan 3 aplikasi plus Prime Collaboration. Untuk selanjutnya ya, jadi solusi ini yang akan nanti diinginkan oleh BN6000 semua terintegrasi dalam satu unit aja atau satu appliance saja, mulai dari customer collaboration, conference, dan solusi untuk voice-nya sendiri. Untuk tipe endpoint-nya sendiri Cisco lumayan banyak ya. Ini yang dari yang fast moving-nya Cisco bisa dibilang ya. Untuk Cisco Collaboration ini SX20, NX300 untuk di dalam ruangan ya, internal ruangan atau room. Ini juga Profile 55 juga untuk di dalam ruangan. Ini yang codec 40. Ini juga ini akan end of shelf sebentar lagi, digantikan dengan yang SX80, belum ada di situ. Nanti ini akan digantikan oleh Cisco SX series tetapi yang SX80. Untuk IP phone-nya sendiri juga banyak modelnya, dari yang IP phone series ini untuk yang staff ataupun manajemen atau manager, atau mau menggunakan langsung video endpoint Cisco sendiri. Dan terakhir ini adalah software client Cisco yang tadi Jabber. Juga punya terakhir adalah untuk solusi conference room, untuk solusi voice-nya juga ya. Cisco mempunyai untuk IP phone-nya sendiri khusus. Kenapa kita menggunakan Jabber? Selain untuk Jabber bisa diinstal di laptop ataupun di handphone maupun di iPhone yang Android base ataupun Apple bisa diinstal Jabber. Dan Jabber sendiri ini adalah all-in-one application untuk any device yang dapat mentransferkan voice, video, chatting, dan konten sendiri untuk sharing presentasi seperti ini. Dan juga Jabber sendiri ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Outlook. Artinya present yang ada di Outlook ini, kita misalnya sedang melakukan buka email atau jika kita sedang melakukan telepon, dia akan presentnya akan on call gitu misalnya. Tapi jika kita lagi tidak melakukan idle atau jadi kita bisa tahu status dari employee kita sedang ada meeting atau enggak, sedang telepon atau enggak. Dan juga kita bisa melakukan panggilan langsung dari Microsoft Outlook. Jadi kita tinggal nggak usah buka Jabbernya, kita tinggal klik to call katakan gitu, kita langsung call ke employee yang mau kita tuju. Nah ini tampilan model tampilannya untuk di Cisco Jabber yang untuk di Windows, versi Windows. Ini support untuk videonya H264, masih menggunakan, belum yang terbaru H265. Untuk voice, video, semua messaging sudah include, sudah bisa dilakukan. Dan komunikasi Office, artinya kalau kita punya solusi yang dari Microsoft Office link ya, itu kita bisa integrate juga dengan Cisco Collaboration. Ini untuk yang di Mac tampilan seperti ini, dan yang ini untuk yang di tablet atau di iPhone atau handphone biasanya Android base atau Apple. Ya, ini yang terpenting dari Cisco adalah licensingnya terakhir ya. Kita mau menggunakan apa sih sebenarnya? Karena kalau kita menggunakan full feature tentu juga ujung-ujungnya ke harga ya. Karena mungkin customer akan keberatan. Mungkin jadi bisa dipilah untuk saat ini misalnya untuk staff kita hanya menggunakan essential license. Kita bisa melakukan
bisa menggunakan Prime Collaboration untuk manage-nya, bisa melakukan telepon maupun Jabber impression ini untuk hanya menggunakan chatting, jadi bisa voice dan chattingnya aja. Untuk yang Visual Basic sama, cuma nanti ini tipe IP phone-nya yang membedakan standar IP phone dan enhance yang lebih enhance untuk IP phone-nya. Untuk jalanan plus bisa melakukan selain menggunakan voice ya, Jabber ini untuk video juga bisa menggunakan Jabbernya. Sharing konten juga bisa di sini. Expressway, nah Expressway ini adalah untuk jika kita di luar kantor ingin melakukan call ke dalam kantor, tidak melakukan VPN, jadi kita bisa langsung via internet tanpa melakukan VPN dulu ke dalam kantor. Dan ini tipe-tipe license lain Webex mungkin. Nah ini Unity Connection tadi kalau memang mau ada voicemail kita menggunakan license yang full standar, dan full professional full feature dari personal multiparty ini untuk melakukan conference room atau melakukan online conference. Dapat juga menggunakan web conference, bisa juga mendapatkan Unity Connection, Expressway, Jabber video, Jabber chatting, dan Prime Collaboration. Jadi license ini yang nanti menentukan terakhir di customer maunya seperti apa. Jadi nggak semua kita mewajibkan semua feature ini harus dipilih oleh customer. Jadi kita bisa memilah-milah untuk masalah cost harganya. Ya, ini nanti Cisco akan bisa melakukan ini business to business, customer, third party juga bisa melakukan analog device, komunikasi ke cabang, komunikasi langsung business to business melalui Telkom, SDN, IPPBC juga, dan teleworksnya. Nah, jadi solusi video yang B6000 ini jadi secara garis besar seperti ini. Ini yang tadi dibilang Expressway ini, jadi tanpa VPN, user dari luar tinggal tembak ke domainnya kita misalnya, jadi kita bisa langsung terintegrasi, bisa melakukan call langsung video, bisa melakukan voice only aja, bisa melakukan chatting tanpa melakukan VPN. Dan untuk solusi business to business ke customer atau business to customer ya, kita bisa tetap menggunakan jalur Telkom, karena belum semua user dapat melakukan dapat mempunyai solusi video ini. Oke. Ya, yang saya lihat, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau melalui email.